Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Saya Pendeta Hani Amahuru dari GPD Antapani, Bandung bersama Radio Maestro. Kami berada bersama dengan saudara sekalian untuk hari ini mengingatkan saudara supaya kita tetap boleh ada di dalam iman percaya kita untuk menjalani hari-hari kita yang penuh tantangan. Hari yang harus kita hadapi adalah hari-hari yang sangat membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu adalah, saya akan bacakan satu ayat ini untuk saudara, betapa pentingnya, karena besok kita akan memperingati hari diturunkan Roh Kudus melengkapi murid-muridnya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saya bacakan untuk saudara. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini ada banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi betapa pentingnya Rasul Paulus menyadari bahwa hari Pentakosta itu begitu penting bagi dia. Seperti kita memiliki sebuah HP yang mungkin energinya sudah mulai kurang, sehingga perlu ada cas baru lagi, perlu diberikan kekuatan yang baru lagi, energi yang baru lagi. Itu sebabnya Paulus sangat punya waktu yang terbaik kalau bisa dia berada di Efesus untuk tepat pada hari Pentakosta, karena ada beberapa alasan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-8 dan 9 tadi, yang dicatat dalam ayat 9, yaitu pertama, yaitu kesempatan bagi mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Apa pekerjaan Rasul Paulus? Dia adalah seorang pekabar Injil yang dahsyat, yang luar biasa. Seorang pekabar Injil yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang melengkapi dia dan memberikan dia kekuasaan yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12, maka kita menemukan ketika dia berada di Efesus, dia mengingatkan orang di Efesus bahwa walaupun kalian sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, tetapi juga harus dibaptis dengan Roh Kudus. Dan yang kedua yaitu menjalankan amanat agung, yaitu pergi dan memberitakan Injil supaya membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, supaya meyakinkan orang tentang keselamatan yang sudah dianugerahkan, yaitu hanya di dalam Yesus orang diselamatkan. Dan yang berikut adalah kepentingan dia untuk memberitakan Injil di Asia supaya orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia menghadapi penentang. Nah, penentang ini ada dua. Yang pertama, manusia kita. Dalam Efesus pasal 4, manusia lama kita merupakan sesuatu yang ada di dalam kita. Itu harus juga kita atasi supaya jangan kita hidup di dalam manusia lama kita. Yang kedua, yaitu kuasa-kuasa darah. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, kita harus perangi semua kuasa-kuasa kegelapan ini. Dengan apa? Dengan kekuatan Roh Kudus. Yesaya 59 ayat 19. Kalau saudara baca, di situ dikatakan, khususnya dalam terjemahan bahasa Inggris, ia di sini bicara tentang enemy. Itulah musuh kita. Dikatakan bahwa when the enemy shall come in like a flood, dan the spirit of the Lord shall lift up. Dan kuasa daripada, atau spirit daripada, the spirit of the Lord, kuasa daripada Tuhan ini akan menghalau musuh. Itulah musuh kita yang Paulus katakan dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 tentang roh-roh jahat yang berada di sekitar kita. Mari lengkapilah kita di hari Pentakosta ini dengan kuasa ini, supaya manusia lama kita bisa berubah menjadi manusia baru, hidup dalam manusia baru. Dan yang kedua, kita berhasil untuk menentang, kita berhasil untuk mengatasi semua pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.